Halo Nakama Hiroi, kembali lagi dengan Mimin di sini. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas Blue Lock chapter 204. Tanpa lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa dulu, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Judul manga Blue Lock chapter 204 adalah rekan seperjuangan. Judul ini akan mengacu kepada Noel Noah yang ternyata memiliki rekan seperjuangan yang menjadi rival pertamanya. Seperti biasa, di halaman pertama setiap chapternya selalu ada catatan editor. Catatan editor kali ini berbunyi, seorang striker yang memberikan segalanya ketika dia bangun, di sanalah dia. Di chapter terakhir kemarin, Isagi pingsan di lapangan tepat setelah pertandingannya berakhir. Dan di panel awal chapter kali ini memperlihatkan Isagi yang berbaring di kamar dan sudah mulai membuka matanya. Dia pun mulai bangkit dari kasur lalu berkata, di mana ini? Ternyata Isagi sedang berada di kamar Master Striker Jerman, yaitu kamar Noel Noah. Saat ini Noel Noah pun ada di kamar, di samping Isagi. Dia sedang menuangkan air panas ke dalam gelas untuk membuat kopi. Noah berkata kepada Isagi, isi bahan bakar kembali, kau kehabisan bensin. Lalu ketika Isagi mencoba untuk duduk, seluruh tubuhnya terasa sakit. Noah mengatakan bahwa Isagi tidur selama 10 jam itu adalah vertigo karena kelelahan. Kemudian Noah bertanya kepada Isagi, apakah dia ingin air atau kopi? Isagi menjawab, air. Dan Noah pun menuangkan air ke dalam cangkir lalu memberikannya kepada Isagi sambil bertanya, bagaimana caranya Isagi mengalahkan Kaiser. Setelah itu Isagi mengingat pertandingannya, yaitu saat dia mengoper bola kepada Yukimiya, dan saat itu dia menggenggam ke arah Kaiser. Kemudian percakapan Isagi dan Noah berlanjut. Isagi mencoba menjawab pertanyaan Noah, tapi di sini Isagi masih kebingungan menjelaskannya kepada Noah. Dia hanya berkata, ya sebentar, aku yakin. Walaupun begitu, Noah tetap menanggapinya dan berkata, begitu ya. Lalu apa selanjutnya? Isagi saat itu mengusap air di bibirnya setelah minum, lalu mulai mencoba menjawab lagi. Sementara Noah masih berdiri sambil menyeruput kopinya. Lalu Isagi berkata, aku akan mengalahkan Kaiser dengan golku. Kemudian Noah mulai sebal. Dia berkata, oke, sekarang bisakah kau memasukkan metodemu itu dalam kata-kata? Kemudian Isagi berkata, ya aku melihatnya. Kupikir aku memiliki cara baru untuk menggunakan mata dan otakku. Setelah pertandingan itu, Metafisien Noah kebingungan. Dia bertanya Metafisien kepada Isagi. Isagi menjelaskan lagi. Dia berkata, bagaimana aku mengatakannya? Ya, aku bisa melihat seluruh lapangan dari Peripheral Vision atau penglihatan sekelilingku. Ya, ini adalah cara melihat lapangan dari pandangan mata burung, membuat keputusan dan membaca aliran permainan. Tapi itu saja tidak cukup. Aku menyadari bahwa setiap pemain memiliki rasa menjadi seorang protagonis, dan jika aku menghancurkannya, aku bisa menurunkan tingkat performa mereka. Di sisi lain, jika aku bisa menghubungkan rasa menjadi seorang protagonis itu dengan rekan-rekanku, kita bisa menciptakan reaksi kimia. Bukan mungkin seperti itu. Maaf, aku belum mengerti semuanya. Aku terlalu banyak bicara. Lalu Noah berkata, tidak, itu bagus. Lanjutkan saja. Aku ingin mendengar teorimu. Kemudian Noah duduk di kursi dan mulai serius mendengarkan penjelasan Isagi. Sementara Isagi sangat senang karena Noah mau mendengarkannya. Isagi pun melanjutkan penjelasannya lagi. Isagi berkata, dengan perasaan itu, kupikir aku bisa menang melawan Kaiser untuk sesaat. Jadi lain kali aku akan melatih skill yang terlewatkan. Aku ingin gol. Lain kali pasti. Noah berkata, begitu. Itu sebabnya dia memilihmu. Isagi tidak mengerti maksud Noah dan hanya berkata, hah? Lalu Noah berkata, pemikiran dan teori sepak bola yang sama yang aku dengar dari orang tolol yang merupakan mantan rekan setimku lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia adalah rival pertamaku dalam hidup, penggila sepak bola terburuk yang pernah aku temui, dan dia adalah bajingan gila yang menciptakan Blue Lock ini, Jinpachi Ego. Isagi sangat terkejut mendengar fakta itu. Isagi berkata, hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki? Noah menjawab, kami hanya rekan seperjuangan. Aku yang terbaik di dunia sekarang, dan dia terobsesi dengan yang terbaik di dunia. Dia adalah seorang hantu.
Isagi kemudian berkata di dalam hatinya, Noah dan Ego adalah mantan rival. Setelah itu Noah berkata, dan juga saat kau sedang tidur ada lelang penawaran gaji tahunan berikutnya. Kali ini ada 20 orang yang mendapatkan penawaran di Blue Lock. Karena ada perbedaan dalam jumlah permainan yang dimainkan oleh seluruh tim, jadi peringkat ini harusnya dianggap tentatif. Tim Prancis pun tidak bertanding kali ini. Berikut ini peringkat penilaian terbaru. Lalu peringkat itu muncul di layar besar di depan Noah. Di posisi 20, Karasu dengan penawaran 12 juta yen. Di posisi 19, Hayate dengan penawaran 13 juta yen. Di posisi 18, Darai dengan penawaran 16 juta yen. Di posisi 17, Sendo dengan penawaran 17,5 juta yen. Di posisi 16, Shido dengan penawaran 20 juta yen. Di posisi 15, Otoya dengan penawaran 22 juta yen. Di posisi 14, Nico dengan penawaran 23,5 juta yen. Di posisi 13, Kurona dengan penawaran 24 juta yen. Melihat nama Kurona ada di layar, Isagi berkata di dalam hatinya, bahkan Kurona pun masuk di sini. Isagi percaya diri namanya akan masuk dalam 20 daftar pemain yang mendapatkan tawaran kontrak. Setelah itu kita lanjut melihat urutan berikutnya. Di posisi 12, Aryu dengan penawaran 25 juta yen. Di posisi 11, Aiku dengan penawaran 27 juta yen. Di posisi 10, Gagamaru dengan penawaran 28 juta yen. Di posisi 9, Yukimiya dengan penawaran 29 juta yen. Di posisi 8, Chigiri dengan penawaran 30 juta yen. Di posisi 7, Rin dengan penawaran 36 juta yen. Di sini Noah menjelaskan bahwa mereka yang bermain dalam sebuah pertandingan dan mereka yang mencetak gol akan berperingkat tinggi. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria. Kemudian setelah itu pemain yang mendapatkan peringkat 6 muncul di layar. Dia adalah Rio dengan penawaran 40 juta yen dari klub ARS. Mungkin jika di dunia nyata klub itu adalah Arsenal. Lalu Noah memberikan penjelasan lagi. Dia berkata mereka yang menciptakan banyak peluang dan mendominasi lini tengah. Beberapa tim klub menilainya dengan mengesampingkan tujuan Blue Lock. Pasar ini bukan hanya untuk mencari seorang striker. Tapi di sini pikiran Isagi terfokus kepada nomor berapa yang akan menjadi peringkatnya. Kemudian Noah melanjutkan ucapannya, mulai dari sini akan masuk 5 teratas Blue Lock. Yang pertama adalah peringkat kelima, Rensuke Kunigami. Fisik dan kemampuan duelnya untuk merebut gol dengan cara apapun sangat dihargai. Tawaran yang dibuat untuknya adalah 47 juta yen, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya yaitu 27 juta yen. Klub yang memberi penawaran kepada Kunigami adalah RPB. Kemungkinan jika di dunia nyata itu adalah RB Leipzig dari Jerman. Lalu Noah melanjutkan ucapannya. Dia berkata orang yang mengungguli Rensuke Kunigami dan mendapatkan tawaran yang kira-kira 3 kali lipat dari sebelumnya. Peringkat keempat adalah kau, Isagi Yoichi, dengan harga penawaran 50 juta yen. Ditambah klub yang memberi penawaran kepadamu adalah Bastard Munchen. Jumlahnya sama dengan Nes Bastard Munchen. Sudah jelas jika di dunia nyata adalah Bayern Munchen dari Jerman. Saat itu Noah mengatakan atau mengutip komentar dari media asing untuk Isagi. Kutipannya berbunyi, penempatan, posisi, intersepsi, umpan, kombinasi. Dia adalah pemain yang paling berbahaya di lapangan dalam setiap aspek. Modric generasi berikutnya ada di sini dan dia benar-benar jantung Blue Lock. Isagi Yoichi. Kemudian Isagi sangat senang mendengarnya dan dia mengucapkan terima kasih kepada Noah. Lalu Noah melanjutkan ucapannya dan langsung masuk ke posisi ketiga. Di tempat ketiga, Bachira Meguru dengan tawaran 66 juta yen. Klub yang menawarinya adalah FC Barca. Jelas di dunia nyata itu adalah Barcelona. Saat itu Isagi mengira bahwa tawaran Bachira itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian Noah melanjutkan ucapannya. Noah berkata, dalam pertandingan yang tidak ditayangkan, 1 gol Bachira dalam pertandingan klub Italia melawan klub Spanyol itu mengangkat reputasinya. Tapi gol super akan meninggalkan dampak yang lebih besar. Es yang membuat dunia menjadi gila dan melompat ke daftar es teratas. Di tempat kedua, Nagi Seishiro dengan tawaran sebesar 88 juta yen. Klub yang menawarinya adalah Manchester City, atau jika dalam dunia nyata adalah Manchester City dari Liga Inggris.
Mendengar Nagi berada di posisi 2, Isagi berkata di dalam hatinya lagi, lebih tinggi dariku. Noah berkata lagi, jangan terlalu khawatir, itu hanya sebuah angka. Dan nomor 1 saat ini adalah anak nakal yang mencetak hat-trick dalam pertandingan klub Italia melawan klub Spanyol, yaitu Barrow, dengan tawaran 100 juta yen. Klub yang menawarinya adalah Ubers. Jika dilihat dari logo dan corak jersey-nya seperti Juventus dari Italia. Laga klub Italia melawan klub Spanyol sendiri berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan klub Italia. Baru mencetak 3 gol dan Bacira mencetak satu-satunya gol untuk klub Spanyol. Mendengar hal itu, Isagi terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Noah berkata, untungnya lawan kita berikutnya adalah tim baru, yaitu tim Ubers. Isagi berkata, tolong beri aku rekaman pertandingannya, aku akan menganalisanya. Saat itu Isagi penuh dengan tekad membara, dia berkata di dalam hatinya, ayo saling melahap raja yang terlahir kembali. Dan panel itu mengakhiri chapter 204 kali ini. Seperti biasa, di halaman terakhir pun ada catatan editor. Catatan editor kali ini berbunyi, darah seorang striker diaduk sebelum panggung terhebat. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia nilai sejatimu. Cerita akan bersambung ke chapter berikutnya yang berjudul Mom alias Man of the Match. Nah, di chapter kali ini walaupun tidak ada pertandingan yang berlangsung, tapi terdapat beberapa informasi dan fakta yang menarik. Salah satunya adalah Ego dan Noah, ternyata mereka rekan satu tim yang menjadi rival saat di klub. Akhirnya terungkap juga bahwa Ego Jinpachi seorang mantan pemain bola profesional. Dan di sini semakin jelas juga motivasi Ego membuat program Blue Lock, di mana hal itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Alasan dia membenci media dan asosiasi sepak bola Jepang yang menjadikan seorang talenta muda berbakat sebagai bintang bersinar Jepang, sehingga membuat bintang itu memiliki kepercayaan diri untuk mengadu keberuntungannya di luar negeri. Padahal skill dan mentalnya masih belum cukup untuk bertarung di pentas dunia. Itu ternyata karena pengalaman pribadinya. Dia mengalami hal itu semua. Dia dijadikan bintang lalu pergi ke luar negeri dan satu tim dengan Noah yang menjadi rival. Tapi dia kalah skill dan mental hingga akhirnya dia pulang kembali ke Jepang. Sedangkan rivalnya yaitu Noah menjadi pemain terbaik di dunia. Karena alasan itulah akhirnya dia terobsesi dengan yang namanya pemain terbaik di dunia. Dan dia bercita-cita menciptakan pemain terbaik di dunia sesungguhnya dari Jepang, yang siap dari segala aspek untuk menghadapi dunia. Kemudian hal menarik lainnya jelas tentang peringkat nilai tawaran pemain terbaru, di mana Isagi melesat jauh ke posisi 4 dan yang mengejutkannya baru menempati peringkat pertama. Tapi hal ini masih sementara karena semua tim memiliki jumlah pertandingan yang berbeda. Bahkan tim Perancis yaitu PSG yang diisi oleh Rin belum bertanding. Oleh karena itu Rin saat ini masih berada di peringkat 7. Di sini pun kita tahu bahwa pertandingan Isagi selanjutnya akan melawan tim baru. Bayern Munchen dari Jerman akan menantang Ubers dari Italia. Pertandingan jelas akan berjalan sengit karena baru punya dendam tersendiri kepada Isagi, di mana dia selalu dikalahkan dan dipermalukan oleh Isagi sejak seleksi kedua Blue Lock. Kita nantikan saja akan seperti apa jalannya pertandingan itu. Nah, itulah pembahasan tentang manga Blue Lock chapter 204 kali ini. Bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa di video selanjutnya.